Halo guys, buat kalian yang lagi nyari game manager sepak bola buat ngisi waktu luang, pastiin jangan asal download. Karena banyak banget game yang kelihatannya bagus di iklan, tapi pas dimainin malah bikin emosi. Nah, kali ini saya akan membahas 10 game manager mulai dari score manager sampai football manager. Dan nanti kita juga bakal kasih nilai dengan jujur. Gimana gameplaynya, seberapa ribet taktiknya, gimana serunya pas main, dan yang paling penting, gimana cara mereka nyari duit dari kita. Nah, buat teman-teman yang mungkin penasaran kira-kira gimana yang paling jujur dan gimana yang paling licik, yuk pastikan kalian simak video ini sampai selesai. Oke, tapi biar adil, setiap game nanti bakal saya kasih skor dari skala 1 sampai 10 untuk 4 hal tadi guys, yaitu grafis, taktik, gameplay, dan ekonomi. Dan khusus di bagian ekonomi nanti saya bakal bongkar apakah game itu bersih atau banyak permainan di belakangnya yang bakal ngerugiin kita sebagai player. Tapi sebelum lanjut, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jangan lupa like dan juga subscribe. Oke guys, dan sekarang langsung saja mari kita bahas game yang pertama, yaitu Soccer Manager 2026. Ya, dari grafis jujur sekarang ada peningkatan yang lebih baik dari versi 2025. Visualnya lebih seger, ya walaupun gerakannya masih rada kaku sih, tapi buat sekelas game mobile ini udah lumayan keren banget guys. Nah, dari taktik dan juga gameplay, sekarang sistem taktiknya itu asik dan fitur transfernya juga oke. Tapi catat guys, kadang instruksi yang kita kasih itu delay alias nggak langsung dijalanin sama pemain di lapangan. Jadi ini bisa jadi PR sih kalau misalkan kita mau ketemu lawan berat. Jadi sulit guys. Nah, masalah ekonomi, ini nih yang perlu kalian tahu guys. Banyak yang bilang kalau game ini tuh gratis, padahal kenyataannya kalian bakal diteror sampai iklan. Mau pemulihan, iklan. Mau naikin OVR, iklan. Bahkan mau tanding aja harus nonton iklan. Ya, kalau misalkan kalian mau bebas, ya kalian dipaksa beli pack premium atau top up gold. Jadi gratisnya itu ada syaratnya guys. Nah, untuk skor akhir saya kasih nilai 8 dari 10 karena iklannya bikin emosi. Nah, yang kedua yaitu Saga Football Club Champion. Nah, waktu itu udah kita bahas ya guys ya. Kita udah review 2 kali. Nah, mengenai grafis dan juga gameplay, menurut saya game ini juara sih. Karena emang masih saudaraan sama Football Manager, jadi feel-nya itu dapat banget, seru dan kelihatan profesional. Sayangnya untuk taktiknya sendiri kurang seru ya. Buat urusan strategi malah kerasa terlalu simple. Ya oke sih buat pemula, tapi buat kita yang pengen ngatur tim secara mendalam, saya rasa masih agak kurang greget guys. Sementara untuk masalah ekonomi, ini nih bagian yang paling bikin males. Sistem transfernya itu nggak jelas karena semuanya ngandelin gacha. Jadi kita nggak bisa secara bebas beli pemain yang kita incer guys. Semua tergantung hoki. Padahal bilangnya sih game yang bukan pay to win. Tapi ujung-ujungnya tetap yang punya duit dia yang punya kuasa guys. Jadi kalau dompet kalian tipis ya siap-siap aja tim kalian tuh bakal stuck di situ-situ aja guys. Dan untuk skor akhir saya kasih nilai 7 dari 10 karena kalau sistemnya gacha itu menurut saya lebih mirip curi terselubung gak sih. Nah, yang ketiga yaitu game EFC Mobile Mode Manager. Ya, dari segi grafis dan juga gameplay nggak perlu didebat, game ini paling keren di kelasnya. Gerakannya smooth dan stadionnya juga megah banget. Jadi bener-bener bisa menjadi mata kita guys. Nah, masalah taktik, saya sering banget lihat pemain kita mendadak jadi bodoh di lapangan pada levelnya sudah mentok. Apalagi kalau ketemu lawan yang offense-nya lebih tinggi, taktik bertahan sehebat apapun pasti bakal rontok. Ya, ujung-ujungnya yang punya duit dia yang punya kuasa guys. Taktik sekuat apapun saya rasa berat. Sementara untuk masalah ekonomi, ini parah sih, jelas parah banget. Sistem transfernya nggak masuk akal buat pemain gratisan. Harga pemain bintang mahalnya nggak ada otak. Bisa sih kita beli pemain murah, tapi itu cuma pemain buangan musim lalu yang nggak bakal kuat untuk bersaing guys. Yang lebih parah lagi masalah gacha guys. Ya, gacha ini paling nyebelin ya guys ya. Udah capek-capek sabar ikut event buat dapat main OVR 115. Tiba-tiba ada update OVR naik ke 117. Buset dah, kadal. Tim kita yang tadinya kelihatan sangar mendadak jadi kerupuk lagi, mendadak jadi lemah guys, dan persentase gacanya itu kecil banget. Jadi tujuannya cuma buat mancing kita biar top up sih. Mancing kita biar bisa ngeluarin duit banyak buat top up guys. Kadal banget ya. Ini sama sih. Sistem gacha itu kayak judi yang legal, kampret. Oke, skor akhir 6 dari 10. Jujur saya suka dengan gameplaynya, tapi saya nggak suka dengan sistemnya. Bagus di bukusnya doang pak, tapi isinya bikin sakit hati buat player gratisan garis keras. Au. Nah, yang keempat yaitu Game of 11. Nah, dari segi grafis dan juga gameplay buat sekelas game mobile ini udah bagus banget, lancar dan makin realistis. Ya, meskipun wajah pemainnya itu asing semua guys, karena memang konsepnya kayak manajer tim antar kampung gitu guys. Kayak manajer Tarkam, tapi menurut saya visualnya masih jauh lebih keren sih dibanding game Soccer Manager. Sementara dari segi taktik dan juga kompetisi ini udah mantap juga, sistem liganya mantap, ada Liga Champion, Cup sampai
ada juga Liga Kasta kedua. Tapi kalau soal taktik, jujur guys, taktiknya terlalu simple dan gitu-gitu aja dari dulu ya guys ya, dari kapan tahun nggak pernah berubah. Ya satu-satunya cara buat ngakalinnya ya dengan melatih pemain secara individu biar skillnya naik guys, biar skinnya sesuai dengan keinginan kita. Kalau kalian pintar ngelatihnya, baru deh taktik dan strategi kalian tuh bakal jalan. Sementara dari segi ekonominya, ini parah. Ini bagian yang paling tricky sih. Sistem transfernya itu lelang tanpa batas. Ini udah dari dulu kayak gini ya guys ya. Dan sekarang bahkan ditiru game lain. Jadi kalau ada Sultan lewat, pemain inceran kalian tuh pasti disikat. Sementara harga top up-nya juga mahal banget guys. Tapi buat kalian yang mau top up dengan harga murah tapi amanah, kebetulan saya juga open jasa top up. Saya juga open jasa Latmil. Jadi buat teman-teman yang mungkin tertarik menggunakan jasa saya, kalian bisa hubungi saya langsung via WhatsApp dan nomornya udah saya sematkan di deskripsi video ini. Oh ya, terus ada event kayak undian mania atau event adu tendang juga nih guys. Jadi jujur, ini lebih mirip kayak judul ketimbang game bola sih. Saya rasa harusnya fitur kayak gini tuh nggak perlu ada di game bola ya guys ya. Ini nyebelin banget. Entah di game apapun sekarang sistemnya kayak gini, asli. Kadal. Sedikit saran dari saya sih buat kalian yang pusing main Top 11 karena ngerasa harus bayar terus. Mending subscribe channel ini guys, karena di sini saya membahas cara main Top 11 tiap hari biar kalian bisa juara tanpa harus top up sepeser pun ya guys ya. Nah, yang kelima yaitu game Dream Football. Ya, dari segi grafis dan juga gameplay, sebagai pendatang baru game ini cukup mengejutkan. Grafisnya udah keren banget, berani diadu lah sama game EA FC Mobile. Mode manajernya juga kerasa smooth dan gak kaku, enak banget dilihat pas pertandingan lagi jalan guys. Nah, mengenai taktik, sayangnya tampilannya aja yang bagus. Pas kita kasih instruksi di pinggir lapangan, seringkali main kayak nggak denger alias nggak jalan sesuai harapan kita guys. Jadi kadang kita cuma bisa nonton tanpa bisa benar-benar ngerubah keadaan pas lagi pertandingan gitu guys. Dan masalah ekonomi nih guys, sistem transfernya itu emang kerasa lebih mudah sih, tapi jangan sedang dulu. Ujung-ujungnya game ini hampir mirip sama EFC, yaitu gacha guys. Bedanya cuma satu, presentasi dapat pemain bagus di sini sedikit lebih gede lah dibanding dengan EA, tapi tetap aja hukum alam berlaku. Siapa yang punya duit, dia yang punya kuasa. Buat player gratisan garis keras mah, aduh berat guys. Skor akhir 7,5 dari 10. Game ini punya potensi yang besar, tapi kalau kalian nggak siap mental sama sistem bayar buat menang, ya siap-siap aja batin kalian bakal keganggu. Nah, yang keenam yaitu game Online Soccer Manager atau OSM. Jujur, ini game sebenarnya seumuran sama Top 11 guys, tapi kayaknya mereka lupa buat update zaman. Jadi di saat game lain udah balapan pakai grafis 3D yang memukau, OSM ini jangankan 3D, visual 2D aja belum ada pak. Ya, kita cuma dikasih lihat komentar jalan di papan, mirip simulasi zaman purba. Bener-bener kerasa kurang niat sih buat tulisan visual. Nah, mengenai taktik dan juga gameplay, karena nggak ada visual pertandingan yang nyata, kita jadi nggak bisa lihat gimana taktik kita beneran jalan atau enggak guys. Semuanya cuma berdasarkan angka dan keberuntungan di algoritma. Emang sih simple dan nggak makan memori HP, tapi ya membosankan kalau dimainkan buat jangka panjang ya guys ya. Nah, untuk ekonomi, meskipun kelihatannya simple, jangan salah guys. Di sini juga ada sistem dana klub yang bisa dipercepat pakai koin. Jadi lagi-lagi kalau kalian mau tim instan yang isinya pemain bintang semua, ya kalian harus siap keluar modal. Kalau kalian cuma ngandelin gratisan mah, siap-siap aja tim kalian cuma jadi pelengkap di liga. Skor akhir saya kasih nilai 5 dari 10. Jadi menurut saya ini game buat kalian yang HP-nya nggak kuat buat main game berat. Sisanya skip aja guys, soalnya nggak ada tantangan visualnya sama sekali sih. Jadi kurang seru. Oke, yang ketujuh yaitu game Pro 11 Football Manager atau Pro 11. Dari segi grafis dan juga visual, kalau kalian pernah main Top 11, pas buka game ini pasti bakal ngerasa deja vu. Grafisnya masih standar banget, bisa dibilang ini versi pahe atau paket hematnya Top 11. Gamenya emang ringan pak, nggak bakal bikin HP kalian panas, tapi ya jangan harap ada visual yang bikin mata kalian seger. Nah, mengenai taktik dan juga gameplay, bisa dibilang ini duplikat atau kembarannya Top 11 sih. Dari cara ngatur pemain sampai sistem transfernya itu mirip banget. Masalahnya karena ini cuma kayak tiruan, rasanya jadi kurang greget gitu guys. Fiturnya kerasa nanggung dan nggak ada inovasi baru yang bikin game ini beda dari yang lain. Nah, masalah ekonomi, sistemnya 11-12 kayak Top 11. Kalian tetap bakal ketemu sistem lelang yang bikin frustasi kalau dompet lagi kosong. Ya, meskipun dibilang ramah buat main baru, ujung-ujungnya kalian bakal sadar kalau tanpa bensin alias top up, tim kalian bakal susah naik kasta. Atau kalau misalkan kalian ingin lebih memahami cara mainnya, kalian harus tekun banget kayak main Top 11 gitu guys. Oke, untuk skor akhir saya kasih nilai 6 dari 10. Lumayan lah ya buat alternatif kalau HP kalian udah nggak kuat nampung Top 11, tapi selebihnya nggak ada yang spesial sih. Nah, yang ke-8 yaitu Ultimate Football Manager.
Ya, dari segi visual dan juga grafis, ini nih salah satu game yang paling jago bikin kita kecewa. Pas lihat di Play Store tampilannya keren banget, mirip-mirip kayak EAFC. Pas dibuka dan coba main ternyata jong. Kita cuma dikasih lihat kartu-kartu yang gerak gak jelas guys. Gak ada tuh pertandingan 3D yang bener-bener nyata kayak EAFC. Visualnya cuma pemanis di menu doang pak, tapi di lapangan asli garing banget. Dan untuk taktik serta gameplaynya sendiri ya karena basisnya itu kartu, kalian nggak bakal ngerasain gimana serunya ngatur pergerakan pemain secara real time guys. Semuanya balik lagi ke statistik kartu yang kalian punya. Kalau kartunya cupu ya taktik kalian cuma jadi pajangan doang pak. Nah masalah ekonominya sendiri udah ketebak banget guys. Jadi inti dari game ini cuma satu, buka pack atau gacha. Ya kalian dipaksa buat terus-terusan nyari kartu yang lebih bagus biar bisa menang. Nggak ada ruang buat strategi murni di sini guys. Yang ada cuma adu keberuntungan atau adu saldo buat dapat kartu epic atau legendary. Aduh kadal. Skor akhir 5,5 dari 10. Casingnya aja sih yang mewah, tapi isinya cuma mesin gacha yang dibungkus nama sepak bola. Parah. Judol. Oke, game ke-9 yaitu FC Manager 26. Ya, dari latar belakangnya ini unik banget pak, karena pengembangnya sama dengan Soccer Manager 2026. Jadi mereka bikin saingan buat gamenya sendiri, atau sebenarnya mereka pengen bersaing sama Top 11 sih. Tapi jangan salah sangka, meskipun ini game baru, jangan harap ada lompatan teknologi di sini guys. Visual dan grafisnya ini jujur ya cukup mengecewakan sih. Saya pikir sudah 3D, ternyata masih 2D kayak FM Mobile guys. Tampilannya bener-bener mirip sama Soccer Manager, bahkan aset temannya pun kayaknya copy paste aja guys. Visualnya kerasa kuno buat game yang dirilis tahun 2026. Waduh. Sementara untuk gameplay dan juga taktik, di sini nih perbedaannya guys. Sistem mainnya dibuat real time mirip banget sama Top 11. Ya kalian bakal tanding langsung lawan orang lain di jam yang sudah ditentukan. Tapi uniknya menu taktiknya tetap pakai gaya Soccer Manager guys. Jadi kayak gabungan antara dua game besar tapi versi visual hemat gitu guys. Nah masalah ekonomi guys, karena sistemnya mirip Top 11 otomatis sistem transfernya pakai lelang. Dan kalian tahu kan apa artinya? Ya siapa yang punya koin lebih banyak dia yang menang guys. Karena masih tahap beta mungkin belum terlalu kerasa sih, tapi sistem ini biasanya jadi ladang buat para pemain sultan buat mendominasi. Nah untuk skor akhir saya kasih nilai 6,5 dari 10 karena agak nanggung ya guys ya. Visualnya jadul tapi sistem kompetisinya lumayan seru sih kalau kalian suka model lelang mah. Oke, dan yang terakhir yaitu Football Manager Mobile atau FM26 versi mobile. Mantap nih guys, ini game paling keren ya. Kalau bicara soal kelengkapan, FM26 ini nggak ada lawan guys. Ini adalah kitab sucinya game manager sepak bola. Mulai dari taktik yang super detail, scouting pemain sampai ke pelosok dunia, hingga urusan kontrak yang rumit banget. Semuanya ada di sini guys. Bener-bener simulasi jadi pelatih nyata yang keren banget ya guys ya. Tapi ada satu hal yang bikin saya kurang suka, yaitu belum ada fitur 3D. Aneh banget guys. Kita udah bayar buat beli game ini guys, tapi visual pertandingannya masih kayak lihat tutup botol gerak-gerak di atas meja. Ini kocak banget gak sih? Padahal game Saga Football Club Champion yang juga besutan mereka sendiri aja udah bisa 3D loh guys. Entah apa yang ada di pikiran developernya sampai visualnya kalah sama adiknya sendiri, kan kocak ya. Ini aneh banget. Game yang baru dirilis sudah 3D, yang udah dirilis sejak lama masih 2D aja. Ini kocak banget sih. Nah masalah ekonomi, meskipun berbayar di awal, FM Mobile ini sebenarnya jauh lebih jujur dibanding game lain yang kita bahas tadi guys. Nggak ada paksaan gacha yang gila-gilaan, nggak ada. Tapi ya itu tadi guys, kalian harus keluar modal di depan untuk bisa menikmati semua fitur yang ada guys. Dan jangan lupa di beberapa wilayah game ini sekarang eksklusif buat pengguna yang udah berlangganan Netflix aja guys, yang bikin aksesnya jadi makin ribet. Ya coba aja kalau fiturnya udah 3D kayak game lain. Ya meskipun kita harus bayar di awal, saya rasa pasti bakal ada banyak banget orang yang download game ini guys, beneran. Nah untuk skor akhir saya kasih nilai 8,5 dari 10. Soalnya paling pintar di otak tapi paling tertinggal di urusan mata. Sangat disayangkan buat game sekelas FM26 ya guys ya. Oke guys, itu dia wajah asli dari 10 game manager yang kita bahas tadi. Jadi gimana menurut kalian? Kira-kira gimana nih yang kalian suka atau kalian mainkan saat ini? Coba tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar video ini. Tapi sebelum saya tutup, ada satu hal penting yang harus kalian pahami.
Sistem gacha di game-game ini sebenarnya nggak lebih dari judul terselubung yang dibungkus rapi pakai nama sepak bola, guys. Jangan sampai kita mau dijadiin sapi peras sama developer kadal, guys. Sadar nggak sih, kita udah buang waktu, kuras tenaga, ujung-ujungnya disuruh buang uang juga buat sesuatu yang sifatnya sementara. Padahal uang yang kalian pakai buat top up itu jauh lebih bermanfaat kalau dipakai buat kebutuhan nyata atau ditabung buat masa depan kalian, guys. Ingat, ini cuma hiburan ya guys ya, jadi jangan sampai kalian malah dimainin sama gamenya. Jangan biarkan emosi saat bikin kalian rugi berkali-kali lipat, guys. Jangan sampai. Jadi saran saya, coba main yang sehat, guys, main yang cerdas, dan jangan pernah kasih celah buat mereka ngerampok dompet kalian secara halus. Jangan pernah, guys. Nah, kalau kalian setuju dan merasa konten jujur kayak gini perlu diketahui banyak orang, jangan lupa bantu share video ini, like dan juga subscribe. Mari kita saling jaga biar nggak ada lagi yang jadi korban jebakan gacha selanjutnya. Makasih sudah nyimak sampai habis. Tetap jadi manajer yang punya logika, bukan cuma manajer yang modal saldo doang, Pak. Saya Nur, wassalamualaikum, salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.